Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Khair dari Angkatan 1 Kelompok 2 CPNS Kabupaten Pati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan aneka. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang nomor 1 yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu: yang pertama, kepemimpinan, yaitu memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, transparansi, tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pemimpin atau pimpinan. Yang ketiga, integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, keadilan, yaitu merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan, yaitu lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, keseimbangan, yaitu kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki. Yang kedelapan, kejelasan, yaitu mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Yang kesembilan yaitu konsistensi, yaitu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Yang nomor 2, nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. Yang nomor 3 adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan ketercapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang nomor 4 yaitu komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti yang pertama, efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, menyalahgunakan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat,
berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Yang nomor 5 yaitu anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang tertinggi yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi antara lain. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, ada kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh, ada kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, ada keberanian. Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang kesembilan, keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap nilai-nilai aneka dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN sehingga dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.